Halo, selamat datang kembali di channel Bevanti bareng gue Koni. Dan gue Bayu. Tentunya ditemani juga dengan Bevanti. Akhirnya kita tiba juga di episode terakhir season ini ya. Season 1, season pertama. Ya. Sesuai janji kita di episode sebelumnya, itu di episode kali ini kita akan bahas soal mikrobioma dan apa? Mikrobioma, ya gut brain axis. Yes. Lanjutan dari episode sebelumnya, kemudian ditambah dengan perannya mikrobioma di dalam pencernaan kita, ya nggak sih? Ya, peran mikrobioma dalam gut brain axis itu. Jadi di episode yang terakhir sebelumnya itu di endingnya kan gue menjelaskan ya bahwa sebetulnya otak dan pencernaan kita itu berhubungan langsung gitu. Tapi sesungguhnya dalam poros otak dan pencernaan ya, gut brain axis, ini sebetulnya ada satu komponen penting lagi, yaitu gut microbiome atau mikrobioma yang ada di dalam pencernaan kita. Jadi ini posisinya seperti ini. Ini ada otak, terus kemudian ada gut connectome, bagian dari badan kita yang ada di sepanjang pencernaan. Terus ada juga gut microbiome. Gitu. Satu yang terakhir adalah gut microbiome, mikrobioma yang ada di dalam badan kita. Di dua episode terakhir, dua episode yang lalu itu kan gue menjelaskan bahwa mikrobioma di dalam badan kita itu sebetulnya bertindak sebagai auditor, pihak luar gitu. Jadi kita punya otak sebagai bisa dibilang gimana ya? Analoginya adalah otak ini adalah presidennya. Terus kemudian gut connectome ini adalah birokrasinya ya, birokrasi hierarki. Jadi kayak ada gubernur, ada camat, lurah, pemimpin daerah lah ya. Pemimpin daerahnya. Terus ada juga gut microbiome yang bertindak sebagai auditor dari luar. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan yang sehat gitu kan ya, ada manajemen, ada staff, ada auditor. Gitu. Nah, di dalam gut brain axis kita ini, karena memang sesungguhnya badan kita didesain sangat profesional ya. Jadi manajemen itu bisa mendengarkan staff. Sehat ya. Sehat. Manajemen itu bisa memberi instruksi kepada staff seperti gimana otak kita memberi instruksi untuk sel darah putih maju, atau untuk kumpulin sel platelet, atau untuk bikin inflamasi. Gitu. Staffnya juga bisa ngasih input ke otak, ke manajemen. Ini kondisinya butuh sesuatu gitu. Jadi nggak cuma nyuruh, tapi mereka juga dengerin. Oh, kamu butuh sel darah merah lebih. Baik, kita bikin ya. Terus kemudian kita kirim. Gitu. Nah, ini koneksi yang udah cukup sehat nih ya. Tapi kemudian ada lagi auditor. Yang memastikan bahwa apa iya data yang dikirim itu benar? Gitu. Si microbiome, editor ini bisa negor staff. Staff bisa ngasih tahu juga, oh Pak, kalau di perusahaan ini sistemnya seperti ini. Oh oke. Tapi kayaknya ada baiknya kita bikinnya begini, kamu eksekusinya seperti ini. Nah, microbiome juga bisa ngomong langsung sama otak, sama manajemen. Manajemen akan bilang, Pak, itu sebenarnya apa yang terjadi dalam perusahaan ini akan bisa lebih efektif nih kalau misalnya Bapak kirim dana lebih. Pak, sepertinya kayaknya budgetnya agak kurang gitu misalnya, atau ternyata staffnya kurang Pak gitu. Jadi ini perlu ada penambahan staff atau segala macamnya itu. Nah, ini mereka semua terhubung dan bisa ngobrol dua arah satu sama lain secara intim. Antara axis itu? Yes, antara tiga komponen gut brain axis kita ini, itu mereka saling berhubungan. Gitu. Nah, jadi apa yang terjadi seandainya nih sel syarafnya mungkin pencernaannya kurang sehat nih. Terus kemudian otaknya karena pencernaannya kurang sehat, dia ngirim sinyal yang salah ke otak. Maka otak ngerasa bahwa pencernaan baik-baik saja. Disinilah peran microbiome ini sebagai auditor.
itu tuh sebenarnya kamu nggak dapat sinyal karena pencernaannya lagi nggak bisa ngirim sinyal misalnya. Atau ternyata pencernaan kita habis dijajah gitu kan, terus kemudian nggak punya nggak sempat ngirim laporan. Infrastrukturnya rusak gitu. Infrastrukturnya misalnya. rusak. Oke. Satelit kabel teleponnya putus, satelitnya tumbang. Oke. Nah ini yang ngasih tahu kondisi realnya mengaudit itu adalah si gut microbiome ini. I see. Gitu. Nah karena mereka saling terhubung, maka sesungguhnya kasus terburuk adalah otak yang nggak sadar, kurang aktif misalnya, atau stres, lagi ke distract terus, gitu ya. Aduh, cicilan, apa sih distraction? Besok makan apa biasanya? Besok makan apa? Nanti malam makan apa? Gitu. Udah mikirin, aduh nanti malam gue masa harus makan itu lagi, gitu. Terus ternyata pencernaannya juga, oh ternyata dia makan cuma sekali sehari, gitu. Sisanya ditahanin lapar dan sebagainya, atau entahlah makannya sering junk food gitu misalnya. Atau ya mie instan mulu gitu. Atau mie instan terus gitu. Udahlah jam makannya berantakan, nutrisi yang dimasukin juga jelek, kasus terburuk itu udah lingkaran setan. Otaknya stres, pencernaannya nggak sehat, mikrobiomanya yang menang patogen. Karena yang dimakan mie instan terus gitu ya. Karena yang nggak dimakan, ada bakteri baiknya gitu. Nah itu. Okay. Gitu. Walaupun sebenarnya bisa ada kemungkinan malah kekurangan mikrobioma di dalam pencernaan. Itu mungkin juga. Itu mungkin juga. Malah yang tadi lu bilang itu, kebanyakan makan mie instan atau ultra processed food itu mematikan mikrobioma yang ada di dalam pencernaan. Karena? Karena tidak ada asupan untuk mikrobioma itu. Iya, jadi gue nonton beberapa film zombie ya, mereka di situ mengatakan makanan apa gitu mah nggak bakal pernah basi, walaupun expirednya udah 5 tahun yang lalu, ini nggak pernah basi kok, makan aja. Oke. Gitu. Kenapa? Karena tidak terjadi pembusukan, tidak terjadi fermentasi, karena tidak ada bakteri. Bakteri baik tidak bisa di dalam buruk gitu yes. Ya. Gitu. Jadi mungkin aja sebenarnya ada kondisi di mana jadi kita pilihnya probiotik menang, patogen menang, atau nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Nggak ada eksternal auditnya. Nggak ada eksternal auditornya. Oke, itu menarik sih. Kira-kira lebih bagus mana? Punya lebih buruk mana? Auditor bagus, auditor jelek, atau nggak punya auditor? Dibanding auditor buruk, mending nggak ada auditor sih. Dibanding auditor buruk, masih mending nggak ada auditor ya? Iya, benernya sih iya sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya pakai analogi perusahaan sih ya, kayak mau disuruh milih antara punya auditor buruk atau nggak ada auditor, kondisinya kurang lebih sama sih. Karena kalau misalnya terjadi apa istilahnya tuh kesalahan sistem dan lain sebagainya, jadinya nggak ada yang ngaudit kan. Betul. Gitu, bagus. Cuman ini kan analogi ya, kondisi realnya lebih kompleks lagi. Yes. Karena sebetulnya ada beberapa molekul yang hanya bisa diproses oleh mikrobioma. Oke. Jadi ketika tidak atau kekurangan mikrobioma, contoh yang paling simpel, serat. Serat itu nggak bisa dicerna sama pencernaan kita. Serat itu perlu dipecah oleh mikrobioma yang ada di dalam tubuh dengan sistem fermentasi. Itu mau mikrobiomanya bakteri jahat atau bakteri buruk akan memproses itu? Kalau bakteri buruk, belum tentu dia akan memecah si serat itu jadi serat yang bisa digunakan. Bisa jadi seratnya itu terlalu buyar. Ya, terlalu buyar sampai nggak bisa dipakai untuk ngikat sisa makanan. Gitu. Yang terjadi, pernah dengar kalau misalnya orang makan semangka malah jadi moncar-moncar gitu. Itu apa namanya? Atau orang makan buah lah, mungkin yang seratnya tinggi itu apa ya? Biji-bijian gitu ya, itu biasanya seratnya tinggi. Terus mangga ya kalau nggak salah seratnya tinggi ya. Pisang yang seratnya tinggi. Itu mereka harusnya bikin kondisi feses itu jadi kondisi yang istilahnya nyaman dikeluarin. Ya, nyaman dikeluarin gitu.
Nah, kalau misalnya emang probiotik yang menang, maka proses normal akan terjadi lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya mungkin nggak cuma auditor, tapi juga pihak ketiga gitu. Jadi untuk beberapa proses yang badan nggak bisa cerna, mereka akan outsourcing. Ya, itu aku mencari kata yang tepat. Mereka juga termasuk kontraktor gitu. Kontraktor untuk audit dan untuk beberapa proses lainnya. Oke. Gitu. Salah satu yang paling penting itu adalah probiotik itu, mikrobioma itu punya fungsi untuk memecah asam amino jadi short chain fatty acid. Yang fungsinya? SCFA. SCFA itu adalah asam amino yang bisa diserap sama badan. Oh, jadi kalau asam amino yang dari makanan itu sebenarnya nggak bisa diserap oleh oleh tubuh kita? Sedikit yang bisa diserap. Oh. Gitu, karena mereka posisinya masih besar. Gitu. Rantai molekulnya tuh masih panjang. Ketika sampai di usus halus, itu tidak bisa diserap. Oke, jadi fungsi dari mikrobioma. Tapi itu spesifik yang kalau mikrobioma yang berkumpul di dalam tubuh kita adalah yang baik. Sebetulnya yang buruk pun bisa, cuman hasilnya, jadi gini, jatuhnya, ini kenapa kita agak melenceng ya dari gut brain axis ya? Tapi karena menarik mikrobioma ini gitu. Jadi kan sebenarnya mikrobioma itu adalah mikrobakteria kan? Ya, mikrobakteri yang hidup di dalam badan nih. Yang mana sebenarnya 70% opportunistic. Oh iya, oke. Yang ada di dalam tubuh kita itu adalah opportunistic bakteria itu. Kemudian dia akan memihak kepada siapapun yang menjadi penguasa, itu yang bakteri baik atau bakteri jahat gitu kan. Nah, biasanya patogen atau bakteri jahat itu akan memecah rantai makanan juga, tapi dengan metode pembusukan. Oke. Itu mereka akan memecah dan menghasilkan yang kita sebut dengan metabolites atau hasil metabolisme mereka, hasil pemecahan rantai molekul mereka itu bisa jadi toksin, bisa jadi radikal bebas, bisa jadi sulfur yang kayak kita bahas di episode berapa itu kalau kentut Anda bau dan bisa dinyalakan oleh api. Itu adalah ketika patogen yang menang. Mereka akan memecah molekul-molekul yang perlu dipecah ini, tapi hasil akhirnya racun. Oke, jadi pada akhirnya gini, mikrobioma ini the whole mikrobakteri yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang 70% opportunistik, yang itu tuh penghuni tetap nggak sih jatuhnya? Penghuni tetap enggak juga sih sebetulnya. Tapi komposisinya adalah 70% opportunistic bakteria itu, kemudian nanti tergantung kepada bakteri baik atau bakteri jahat yang mampu menguasai tubuh kita gitu kan. Betul. Nah, mau itu bakteri baik, mau itu bakteri jahat, kemudian tetap melakukan proses-proses pencernaan, metabolisme itu. Pencernaan makanan itu kan yang mengeluarkan metabolites. Nah, cuman jadinya kalau misalnya si bakteri jahat yang berkuasa ini jadinya outputnya negatif juga gitu. Yes. Oke. Exactly. Nah, itu kalau misalnya metabolitsnya dari bakteri buruk, berarti kan bahasa gampangnya itu metabolitsnya negatif gitu kan. Nah, itu kan kemudian yang dikomunikasikan ke otak, bener nggak? Nah, itu dia. Itu yang pada akhirnya akan dikomunikasikan ke otak. Jadi, guys, yang kita belum jelasin adalah para mikrobioma ini perannya di dalam gut-brain axis adalah mereka bisa berinteraksi langsung dengan otak melalui hasil metabolites itu. Jadi dari hasil-hasil metabolisme mereka itu otak akan ngebaca sinyalnya untuk kondisi, misal ada toksin, misal ada racun, terus kemudian yang menang di dalam badan kita adalah probiotik gitu ya. Hasil dari probiotik ini makan si racun ini, terus kemudian nanti hasil sisa metabolismenya itu akan jadi baca dan otak kita akan tahu bahwa di situ ada toksin ya. Gitu. Di sana tuh kondisinya lagi seperti ini ya. Selain daripada para mikrobiom ini seperti yang kemarin dijelasin di imunomodulator,
mereka bisa langsung hubungin sistem syaraf. Oke. Atau langsung ngubungin otak. Oke. Untuk ngasih tahu gitu bahwa di sini lagi ada perang misalnya, bahwa di sini lagi ada apa gitu. Bahwa di sini lagi ada peperangan yang tidak ada musuhnya, kayak alergi gitu. Itu adalah peran-peran para metabolisme ini gitu. Peran para probiotik ini. Sementara kalau patogen hasil metabolisnya negatif. Jadi ini jadi outsource yang korupsi. Dikasih inputnya apa, outputnya ngaco gitu. Oke. Jadi seakan-akan misal di sini lagi ada alergi gitu misalnya ya. Alergi itu kan para leukosit TNI itu lagi para nyerang seorang alergen. Alergen ini adalah anggaplah londo, bule, bule yang sebenarnya tidak bersalah gitu. Dia masuk ke situ legal gitu, nggak ada masalah. Cuman emang beda aja. Tapi kemudian para TNI ini badan itu mendeteksi, oh di sini ada benda asing, oke. Di sini ada WNA. Terus kemudian TNI datang, oh ini kayaknya teroris segala macam. Nah ini kalau misalnya yang menang probiotik, maka akan si probiotik ini bisa jadi outsource yang akan bilang, enggak loh, ini data bulenya baik-baik aja, semua nih legal kok. Terus si bule selama ada di sini, dia tinggal di sini, dijelasin lah. Sementara kalau misalnya patogen, itu mereka bisa memperpanas keadaan. Gitu. Untuk kebutuhan dia gitu. Dengan, ya istilahnya bayangin kalau misalnya ini adalah, para patogen ini adalah, ya bad cops gitu. Ya oke, bad cops boleh, bad cops gitu yang kemudian datang ke sana terus malah bilang, oh ya ini bule nih, malah ngefitnah gitu. Oh ini bule ini kemarin gue tangkap, ini nih dia lagi nyolong motor gitu misalnya. Terus ternyata atau dibilangin, ya nih kemarin ini dia makan nggak bayar nih, kabur ini bule nggak bener, padahal si bule mungkin nggak ngelakuin apa-apa gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Situasi makin memanas, alergi makin buruk. Itu yang terjadi kalau misalnya patogen yang menang, jadi sinyal yang dikirim itu ngaco. juga error gitu ya. Ya. Jadi sama aja dengan dulu ketika lo lagi sakit macam-macam itu, terus kemudian jadi punya alergi gluten itu kalau misalnya tidak dihajar probiotik pada saat itu, maka boro-boro sembuh gitu kan, seperti sekarang. Itu yang ada makin memburuk gitu. Karena memang lagi urban ya, kita susah mendapatkan probiotik di sini, gitu. Jadi yang sementara patogen cuan, merajalela mereka. Kenapa? Got yang nggak jalan aja itu jadi sumber patogen, gitu. Lalat itu jadi sumber patogen dan segala macam yang ada di luar yang tidak higienis itu sumber patogen gitu, sadar atau tidak sadar. Sementara probiotiknya mana? Gitu kan, nggak ada. Jadi kalau misalnya lu pada saat itu tidak memutuskan untuk mengkonsumsi probiotik, kemungkinan besar alergi lu akan memburuk. I see. Gitu. Itu yang sering terjadi di masyarakat urban. Makanya masyarakat urban sampai sekarang itu kan makin lama makin banyak alergi. Keluhan. Kayak jujur aja dulu gue kayaknya waktu gue zaman SMA ya, nggak pernah dengar tuh laktose intoleran. Pernah? Gue nggak punya satupun temen yang nggak bisa mengkonsumsi susu atau keju. Yang nggak suka keju ada, banyak. Yang nggak bisa makan keju, gue pribadi nggak kenal. Tapi kita, Bapak gue laktose intoleran. Oh oke. Udah ada contohnya ya. Walaupun kita lagi ngomongin masa lalu, pada saat saya sekolah, saya tidak kenal dengan bapak beliau ini ya. Jadi statement gue masih valid. Oke. Tapi kalau ngomongin sekarang, wow, anak sekarang itu banyak banget yang laktose intoleran. Gitu, banyak banget yang badannya merespon susu atau laktosa itu dengan overreacting banget. Gitu, alergi segala macam itu banyak banget. Karena ya jatuhnya ini hipotesa masih ya, hipotesa pribadi sih, belum ada penelitian, walaupun mungkin lebih tepatnya gue belum nemu jurnal penelitiannya gitu, bahwa
yang sekarang ini terjadi banyak alergi meningkat itu di Indonesia, terutama karena pengalaman pribadi gue sendiri gitu ya. Ponakan lah dari anaknya temen lah dan segala macamnya itu, mereka banyak yang dia dari kecil udah nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Itu terjadi menurut gue karena kekurangan satu bagian itu aja tuh, mikrobiom, gut microbiome gitu. Karena secara otak mereka masih sehat tentunya ya. Terus kemudian secara sistem syaraf harusnya masih muda, masih baik-baik aja sih. Gitu, masih masa perkembangan. Terus yang kurang apa? Menarik. Gua microbiome ini yang memang faktanya patogen semua isinya. Patogen ya kan. Jadi memang bukan salah satu ya. Satu-satunya cara yang mudah untuk didapatkan di untuk kondisi urban. Menghindari stres sulit ya. Kecuali lo udah bahagia dengan pekerjaan lo dan lo tinggal sebelahan sama kantor. Dan kalau misalnya mau merujuk lagi ke episode sebelumnya soal yaitu si gut brain axis itu antara otak dan pencernaan gitu kan. Lo kalau nggak mau stres ya lo benerin asupannya. Ya. Gitu. Jadi kayaknya so far dari season 1 ini kesimpulannya adalah minum Bevanti. Ya. Itulah kenapa paling mudah. Memang dari pertama kan respon gue adalah ini make sense banget gitu. Karena dengan kondisi sekarang Bevanti itu make sense banget untuk memperbaiki semuanya gitu. Itu kecuali juga alasan kenapa kita jualan. Tambahan dari ChatGPT gitu kan. Kalau misalnya mau dapat probiotik alami ya lo ada di lingkungan yang probiotik gitu kan. Dimana lo dikelilingin dengan tumbuhan-tumbuhan yang sehat alami gitu. Jadi di rumah mungkin mau dikelilingin dengan pohon beringin kali ya kalau yang banyak zat hijau daunnya. Iya, kalau pohon beringin kita perlu tanah berapa ya? Tapi itu benar apa enggak juga yang memproduksi probiotik adalah zat hijau daun? Gue juga nggak tahu. Bukan. Itu another session. Itu another session. Kita akhirnya bisa. Gua suka sebel ngelihat stopwatch ini loh. Harinya cepet banget rasanya. Guys. Ini curang ini. Stopwatch ini ada yang salah ini. Kita kadang suka lupa diri dan lupa waktu ya kan kalau udah ngebahas. Tadi briefing tuh 18 menit loh. Soal berbagai macam yang terjadi di dalam tubuh kita dan probiotik sih buat gue menarik banget sih probiotik. Ya, memang. Jadi lupa waktu dan lupa diri. Banyak analoginya ya. Yes. Tapi memang kalau misalnya kita mau menggali lebih dalam lagi, maka gue akan perlu menyebut dan istilah-istilah medis sudah. Kita akan membahas itu short chain fatty acid itu akan harus ngapain, itu hasil dari metabolisme yang mana gitu. Terus kemudian dia hasil metabolisme ini akan men-trigger interleukin 10 sama 5 gitu yang berfungsi untuk Dan gue udah dilarang strict ya sama Bapak ahli sosial media untuk tidak menyebut hal-hal seperti itu. Jadi oke. Semoga ini aja sih analogi-analogi yang kita sampaikan ini moga-moga masuk ya. Mudah dimengerti dan ngepas gitu dengan apa arti yang sebenarnya gitu. Karena lagi durasi ya kita simplified, yes. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai awal episode sampai akhir episode ini. Karena di sini kita akan menghilang dulu. 2. Kita jadi menghilang dulu nggak sih selama kurang lebih 2 bulan. Jadi kalian punya waktu kalau misalnya mau nonton dari episode 1 sampai episode ini sekarang diulang-ulang ya. Nggak apa-apa, siapa tahu keluar di ujian ya kan. Sama mungkin bisa dikirim-kirim ke teman-teman. Kalau misalnya sekiranya ada teman-teman yang mengalami keluhan-keluhan yang mungkin beberapa kali kita sebutkan di episode sebelumnya. Ini aku agak belibet karena udah mau durasi ya. Gitu. Jadi aku tutup aja. Sebentar, kalau ada yang mau tanya jurnal-jurnal yang gue pakai untuk sepanjang perjalanan season 1 ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan kirimin link jurnalnya yang ya paling buruk perlu register aja, nggak perlu bayar. Oke. Di page si jurnalnya tersebut gitu. Exactly. Baiklah. Itu ya pasti legal ya. Nanti di season 2 kita akan
memulai aplikasinya. Jadi kita akan mulai merunut kepada penyakit-penyakitnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pencernaan lo kalau misalnya lo lagi sakit seperti ini, lo lagi kembung tuh apa yang terjadi? Yes, jadi kita akan bahas detail. Hubungan antara pencernaan, probiotik, dan gejala-gejala juga penyakit-penyakit dan penyelesaian-penyelesaiannya. Seperti itu. Kita sudah digini-gini ya oleh Bapak. Oh enggak, oke. Aman. Kami pamit undur untuk sesi, bukan sesi. Untuk season pertama. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di season berikutnya. Season kedua tentang apa sih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan probiotik dan pencernaan kita? Oh ya, pencernaan aja mungkin kebanyakan. Gitu. Jadi, dan kita juga akan kasih tahu kapan kira-kira harus udah mulai lihat dokter. Lo harus konsultasi dengan dokter yang mana, terus kemudian kalau misalnya preventifnya seperti apa, batasnya ada di mana, dan itu semua insya Allah kita akan cover secara jurnal. Baiklah. Lengkap ya, mantap ya. Gue bakal ngoceh terus lagi. Tenang saja. Kok gue sedih ya harus menutup season ini. Ya, sudah waktunya. Baiklah. Sampai ketemu lagi di season berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di komen itu kalau misalnya butuh jurnal dan lain sebagainya. Dan share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.